Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkenalan sebelumnya namanya siapa dan dari mana ini Pak? Saya Sigit, saya dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Kalau boleh tahu dulu itu Bapak ikut pelatihan PAS ini tahun berapa Pak ya? Sekitar 2019 mungkin ya. 2019 waktu itu setelah sekitar lebih dekat dengan kelahiran anak saya yang terakhir, yang kecil. 2018 anak saya lahir ya sekitar 2019 itu. Di Di Semarang. Semarang. Iya. Oh, berarti masih zaman Ustadz Haris masih Iya, sehat. betul. Saya masih sempat bertemu dengan beliau. Ya, alhamdulillah. eh, saya waktu itu ya banyaklah mendapat ilmu, baru lah yang itu belum pernah ada kan. Dan di situ memang apa namanya, saya punya keinginan, punya niat itu ya minimal saya bisa membantu keluarga saya gitu ya, keluarga saya di lingkup keluarga, karena kebetulan memang saya ada di anggota keluarga itu ada yang butuh seperti itu, butuh bantuan untuk masalah kesehatan. Jadi saya awalnya dari situ, dan di situ saya mulai ini ada sesuatu yang baru gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah banyak yang bisa didapat di situ. Nah, sebelumnya Bapak punya keluhan nggak pas ikut pelatihan tersebut? Kalau waktu itu saya belum ada. Cuman memang waktu berapa ya mungkin 1 tahun terakhir ini ada keluhan saya. Keluhannya itu kalau naik motor biasanya, naik motor itu tangan yang sebelah kiri ini kesemutan gitu. Dan kesemutan itu awalnya hanya sedikit, nggak terlalu mengganggu, tapi setelah sekian lama semakin bertambah gitu. Jadi nggak hanya di bagian tangan sini aja, tapi udah sampai hampir ke atas gitu ya, seperti itu. Dan setelah itu ya saya coba dengan ikhtiar di PAS dengan sama teman-teman. Alhamdulillah ini terakhir kemarin saya naik motor itu, yang biasanya baru sebentar naik motor itu udah terasa ini sampai hampir kebas gitu ya. Itu sebelah kiri saya ini alhamdulillah kemarin ya walaupun masih, tapi nggak jauh berbeda sama yang dulu. Nah, gitu. Alhamdulillah itu ada progresnya seperti itu. Progres lumayan sekali Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin selain itu Pak, mungkin kan tadi sudah belajar ilmu PAS ya. Ya. Nah, mungkin dari setelah belajar ilmu PAS ada kisah lain lagi nggak Pak? Atau sudah menterapi ke siapa atau ke sanak saudara atau mungkin ada kisah pastor yang lain? Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan di depan ya, saya belajar PAS itu dasarnya ya awalnya karena ingin membantu anggota keluarga saya, dan itu qadarullah itu anak saya, anak saya itu waktu itu didiagnosa oleh oleh dokter itu ada kelainan di jantung bocor dan beberapa hal lainnya. Di situ saya mulai belajar PAS, saya ikut basic baby PAS, ya, baby PAS saya juga pernah ikut. Nah itu saya bersama istri saya juga sempat nerapi anak saya ke Ustadz Haris Mujahid waktu beliau masih sugeng, masih ada. Setelah itu kita lanjutkan di rumah dengan apa yang pernah kita dapat ilmunya. Alhamdulillah ya, semua itu karena izin Allah gitu ya. Anak saya yang mestinya kalau setiap bulan itu harus mengkonsumsi obat sekepok gitu ya, jadi satu hari itu bisa sampai berapa bungkus itu, mungkin 10 bungkus ada mungkin, karena satu kali minum ada yang 3, ada yang 2 kali sehari gitu. Itu saya coba hentikan setelah saya coba dengan PAS itu, dengan ikhtiar PAS itu. Alhamdulillah 3-4 bulan lah, 4 bulan itu saya walaupun saya ambil obat gitu ya, obatnya saya ambil, tapi saya tidak kasihkan ke anak saya. Alhamdulillah tidak ada yang terjadi dengan anak saya. Alhamdulillah, jadi anak saya baik-baik aja. Dan setiap beberapa waktu itu kan anak saya juga ada ekokardiografi itu ya, jadi semacam di scan jantungnya seperti apa.
waktu awal itu kan sudah terlihat ada alur bypass itu di antara intinya yang mestinya kerja jantung itu, aliran jantung itu dari agak lama itu, tapi kan ada bypass ini jadi kerjanya cepet gitu, jadi lebih berat. Setelah beberapa waktu dan kita ikhtiar dengan pas, di eko lagi itu jalur itu sudah hilang. Ya memang itu memang harusnya hilang, tapi qadarullah anak saya waktu itu lahir masih ada gitu. Alhamdulillah itu hilang. Kemudian untuk lubang atau kayak namanya jantung bocornya itu, kalau menurut catatan itu mengecil, jadi diameternya itu mengecil. Bahkan yang saya lupa, kayaknya ada juga yang udah menutup gitu. Dia ada dari 3 jadi tinggal 2 gitu. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah. Ya perkembangan itu ada gitu ya. Ada progresnya. Kemudian anak saya juga yang waktu itu kan sempat dioperasi mata itu ya, lensanya diambil, tapi di rumah itu ya saya lihat seperti nggak ada masalah dengan mata gitu loh. Jadi lambai dari jauh itu ya tahu gitu, dia ada barang apa di depannya walaupun kecil juga tahu gitu. Itu kemudian ya kemarin terakhir beberapa bulan kemarin itu kan sempat jalannya memang susah, tapi kemarin sudah mulai rambatan lah, sudah mulai. Alhamdulillah itu ya memang harus kita rajin ya, rutin memberikan terapinya gitu. Termasuk juga kalau panas itu kita juga ya ikhtiarnya dengan pas, dan alhamdulillah cocok, artinya turun panasnya itu juga membaik. Seperti itu. Gimana ya? Ya artinya sebetulnya ilmu pas itu juga tidak berbeda, artinya sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain, masalah pengobatan alternatif gitu ya. Alternatif artinya yang di luar yang sudah ada sekarang. Jadi saya pikir tidak ada apa ya, kalau selama ini mungkin memandang wah ini mengada-ada itu ya enggak juga gitu loh. Jangan kita memandang seperti itu. Itu bagian dari usaha kita, usaha bagaimana membantu saudara-saudara kita untuk ya lebih baik lagi kesehatannya gitu. Artinya membaik, yang bukannya tadinya sakit bisa kita coba membantu supaya rasa sakitnya itu mungkin bisa berkurang, karena sekali lagi tetap yang namanya kesembuhan itu dari Allah. Kita hanya mengikhtiarkan kita mengusahakan membantu gitu. Jadi kalau bisa ya kita coba belajar lah lebih, supaya lebih banyak membantu bisa orang.